Perang Badar Kubra. Nah, sebelumnya itu ada utusan-utusan satuan-satuan yang dikirimkan oleh Rasulullah ya untuk bukan memata-matai ya, untuk mencoba menghalangi orang-orang Quraisy yang berdagang, kafilah dagangnya untuk sampai ke Mekah. Nah, kenapa berdagang ke Mekah? iya kan orang-orang Bisa yang lain. Iya, orang-orang Quraisy itu dari Mekah itu berdagang kemana-mana, Dek. Nah, yang ketika mau melewati Syam, Madinah, mereka itu selalu dihadang oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena selama ini orang kafir Mekah itu selalu mencoba untuk membuat mereka takut. Nah, di sini maksud Rasulullah itu agar orang Islam itu bisa berdiri sendiri dan tidak takut lagi dengan orang kafir, kayak gitu ya. Nah, Kenapa nggak takut lagi? iya karena sudah mempunyai kekuatan. Orang muslim sudah mulai banyak di Madinah, orang yang masuk Islam ya. Nah, seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, kafilah-kafilah dagang Quraisy itu bisa lepas dari hadapan Rasulullah dalam perjalanannya dari Mekah menuju Syams, Madinah. Tak kalah mendekati saat kepulangan mereka, ya, saat kepulangan dari Syam itu, beliau mengutus Tolha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid agar pergi ke utara untuk menyelidiki. Lalu Tolha bin Ubaidillah dan Sa'id ini tiba di Al-Haura dan berada di sana untuk beberapa saat. Tak kala kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sudah lewat, maka Tolha dan Sa'id ini cepat-cepat kembali lagi menyampaikan berita kepada Rasulullah di Madinah. Di sana para kafilah dagang itu bukan bukan hanya berdagang, tapi dia membawa harta kekayaan penduduk Mekah. Jadi mereka membawa harta kekayaan penduduk Mekah yang jumlahnya sebanyak 100.000. Mekah kan kafilah Quraisy kan di Mekah kan. Nah, jadi jumlah harta kekayaan penduduk Mekah itu sebanyak 1.000 onta. Nah ya, 1.000. Iya banyak, 1.000 onta yang membawa harta benda milik mereka, dan nilainya itu 1.000 onta, nilainya itu tidak kurang dari 5.000 dinar emas. Mengawal perjalanan kafilah dagang itu tidak lebih dari 40 orang, berarti nggak nyampe 40 yang ngawal mereka harta-harta itu ya. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh pasukan muslim untuk membuat orang musyrik itu terpukul, menjadi apa ya, maksudnya terpukul itu membuat mereka ketakutan dalam bidang politiknya, dalam ekonomi dan militer. Jika mereka sampai kehilangan kekayaan yang banyak tadi, yang senilai 5.000 dinar tadi, maka itu tidak dinar emas, maka tidak terperkira ya rasa mereka kehilangan itu ya. Karena itulah Rasulullah mengumumkan kepada orang-orang muslim sebagai berikut ya. Ini umumannya. Ini adalah kafilah dagang Quraisy yang membawa harta benda mereka. Hadanglah kafilah itu. Semoga Allah memberikan barang rampasan itu kepada kalian. Ya, selama ini bukan dirampas dalam hal apa, Mas? Karena selama ini orang-orang kafir Quraisy itu merampas harta kaum muslim kan. Ketika orang muslim itu ke Madinah, harta-harta mereka itu diambil oleh orang kafir Quraisy. Nah, pada saat inilah mereka itu sebenarnya ingin meminta kembali harta mereka kayak gitu. Dan itu adalah salah satu bentuk politik supaya orang kafir Quraisy itu tidak semena-mena lagi dengan orang
muslim, semena-mena ya. Beliau Rasulullah itu tidak menekankan kepada seorang pun di antara mereka untuk bergabung, tetapi beliau menyerahkan ini kepada kerelaan. Jadi kalau siapa yang mau ikut dalam perjuangan mengambil harta rampasan ya di jalan Allah untuk menghadang kafilah Quraisy ini, maka silakan. Yang mau, yang rela, yang ikhlas ya. Tapi kalau tidak ya sudah, tidak apa-apa. Nah, kali ini ya tidak, sebab kali ini tidak akan terjadi bentrokan yang seru dengan pasukan Quraisy. Bentrokan itu pertikaian, perkelahian. Nah ya, bentrokan itu baru terjadi pada tempat yang bernama Badar. Saat itu banyak sahabat yang memilih menetap di Madinah, sebab ketetapan kali ini tidak berbeda dengan ketetapan beliau dalam mengirimkan satuan pasukan sebelumnya. Karena itu mereka tidak mengingkari keputusan Rasulullah untuk tidak ikut dalam menghadang kafilah dagang.